bisa bisa tanya di luar topik kita hari ini nggak, Kak? Boleh, boleh. Apapun yang kamu tanya. Itu hanya pengantar saja. Eh, sebelumnya sebelum sebelum saya tanya, saya kasih tahu dulu biar nggak dibully. Eh, saya Kristen, Mhm. saya percaya pada Tuhan Yesus, tapi saya coba saya coba keluar dari apa namanya pemikiran Kristen untuk melihat Kristen sendiri. Maksudnya saya tidak berada di dalam pemikiran Kristen. Saya coba keluar dari pemikiran Kristen untuk lihat Kristen itu sendiri, Bagus, saya suka yang begitu. Lanjut. saya ada beberapa pertanyaan untuk orang Kristen, khusus maksudnya untuk kita semua, dan saya sendiri belum tahu jawabannya gitu. Jadi di kesempatan ini saya mau tanya ke Kak Elia dan juga teman-teman, mungkin ada yang tahu Tentang apa? tentang iblis. Dan pertanyaan saya mungkin akan berkelanjutan, Kak. Jadi ini kita diskusi, sebenarnya bukan pertanyaan, ini diskusi. Ya. Jadi pertanyaan saya gini, Kak. Dari mana iblis itu bisa ada di bumi? Oke, dari mana iblis itu bisa ada di bumi? Oke, kita tutup dulu kitab suci. Kita begini, kita mengakui Allah itu adalah Allah yang kudus. Dia mencintai kekudusan. Kalau dikatakan Allah menciptakan iblis yang adalah sumber kejahatan, itu menjadi paradoks. Maka Allah tidak mungkin menjadi sumber kejahatan dengan menciptakan iblis. Jadi Allah yang menciptakan iblis adalah Allah yang sesat. Ya, setuju. Ya, iman lain mengatakan Tuhan yang menciptakan iblis itu bukan Tuhan yang benar. Itu tinggalkan. Ya. Nah, kalau bukan Allah yang menciptakan iblis, lalu bagaimana? Pertama sekali yang perlu kamu pahami adalah Allah itu bukan Allah yang mencele-mencele, tapi Allah itu konsisten di dalam apa yang telah Dia anugerahkan. Misalnya, ketika malaikat itu diciptakan, Ayub mengatakan, Ayub 32, itu mengatakan bahwa malaikat itu sudah ada sebelum dunia ini ada. Ketika Tuhan berperkara dengan Ayub. Nah, malaikat itu Tuhan ciptakan sebagai pesuruhnya Allah, sebagai dewannya ilahi Allah. Ya, dan malaikat itu tentu diberikan kehendak bebas. Nah, kehendak bebas itu adalah anugerah Allah. Nah, anugerah itu tidak bisa dibatasi oleh Allah karena Allah itu adalah kasih. Nah, kehendak bebas yang diberikan kepada malaikat itu, anugerahnya tadi, itu disalahgunakan oleh pribadi-pribadi malaikat itu yang menerima anugerah itu. Sama seperti begini, oleh karena anugerah saya memberikan kamu pulpen ini, tetapi kamu menyalahgunakan pulpen ini dengan tujuan yang salah. Nah, saya tetap konsisten bahwa saya memberi hal ini kepada kamu oleh karena anugerah saya. Maka free will yang diberikan oleh Allah kepada malaikat itu adalah anugerah, dan itu tetap konsisten sebagai anugerah. Namun anugerah yang diberikan itu disalahgunakan oleh malaikat itu dengan memberontak kepada Allah. Maka pemberontakan itulah yang membuat mereka menjadi berdosa. Jadi malaikat yang kudus tadi itu menjadi cemar oleh karena ketidaktaatan mereka. Nah, ketika mereka tidak taat, mereka menjadi berdosa, dan di dalam keberdosaan itu mereka keluar dari sorga, karena yang di sorga tidak boleh ada yang berdosa. Nah, ketika malaikat yang memberontak, yang berdosa ini menjadi kotor, itulah yang disebut dengan iblis. Loh, dosa mereka kok nggak diampuni, Elia? Mereka tidak bisa diampuni. Kenapa? Karena mereka adalah makhluk immortal, makhluk roh. Maka dosa mereka pun dosa yang immortal, dosa yang tidak dapat diampuni. Jadi iblis itu berasal dari pengkhianatan kepada anugerahnya Allah. Iblis itu adalah orang yang menghujat kasih karunia Allah, yaitu orang yang menyalahgunakan free will yang dikaruniakan oleh Allah. Jadi bukan, dan Tuhan mengizinkan itu terjadi. Kenapa? Dia menghargai apa yang Dia beri dan menghargai apa yang Dia ciptakan. Jadi Tuhan kita itu bukan Tuhan yang otoriter,
yang membatas-batasi orang pada anugerah. Ingat, free will itu anugerah. Kalau free will itu dibatas-batasi, itu bukan anugerah. Nah, ketika free will yang adalah anugerah yang diberikan kepada malaikat itu disalahgunakan, Tuhan mengizinkan itu terjadi karena itu anugerahnya Dia. Dan kemauan pribadi yang Ia cipta adalah menuntut itu semua. Ya, ini kita keluar dari ranah kekristenan. Ya, tapi dengan apa? Klaimnya kita, base berpikirnya kita. Ya. Jadi bukan Tuhan yang ciptakan kejahatan itu. Allah itu adalah antitesanya dosa dan akibatnya. Gitu. Ya. Iya, Kak. Berlanjut lagi, Kak. Ini Ya. kita nanti berlanjut lagi. Free will, saya setuju dengan itu, Kak. Tapi Pak, maksudnya udah setuju, muncul lagi pertanyaan, Kak, gini. Tuhan kita maha tahu, Dia tahu apa yang belum terjadi dan apa yang sudah terjadi, Dia tahu semuanya. Betul. Bahkan apa yang belum kita lewati, Dia udah tahu itu bakalan terjadi. Nah, ketika Tuhan memberikan free will kepada malaikat, apa Tuhan sudah tahu kalau itu nanti menjadi sesuatu yang buruk di masa depannya? Betul, Dia tahu itu. Tapi kan Dia beri apa? Solusi. Kebebasan. Yaitu Yesus Kristus. Dia tahu itu, malaikat itu akan apa, tapi pengetahuannya itu tidak menjadi landasan bagi dia untuk menghambati anugerahnya. Pengetahuan Tuhan tidak menjadi dasar penentuannya. Tuhan tahu, tetapi bukan pengetahuan itu menjadi dasar penetapannya. Dan bukan pengetahuannya itu yang menghalangi anugerahnya. Kalau pengetahuannya menghalangi anugerahnya, maka Allah bukanlah kasih. Karena kasih itu relasional, bukan substansial. Sedangkan anugerah itu diberikan oleh relasi yang di dalam Dia, yang adalah kasih. Begitu. Gimana? Keren, Kak. Ya memang begitu. Jadi jangan bilang Kristen itu walah halu lah apalah, enggak. Kalau Anda mungkin berpikir belum masuk akal karena ya akalmu enggak sampai, belum sampai. Tapi kalau makanya di dalam Yesus biar kita punya hikmat untuk bisa mengerti itu semua. Gitu, ya. Oke, puas, Kak. Oke, kalau begitu kita lanjut ya. Ya, silakan Musab. Selamat malam, Musab. Ya. Istilahnya saya mengambil beberapa ulasan di dalam itu. Makanya iblis itu tidak diciptakan oleh Tuhan, kan gitu. Betul. Tapi saya dengar penjelasannya, ujung-ujungnya si iblis tadi memang ciptaan Tuhan juga ternyata. Kenapa? Karena seperti abang bilang tadi, jelaskan bahasanya iblis itu adalah awalnya dari malaikat yang baik yang diciptakan oleh Tuhan itu sendiri, tapi karena dia ingkar, dia buat salah, lalu berubah menjadi iblis. Berarti pada intinya iblis itu sendiri ciptaan Tuhan. Oh tidak, yang membuat dia menjadi iblis adalah kejahatannya, dan Tuhan tidak Tuhan tidak mencipta kejahatan. Yang membuat dia menjadi iblis adalah kejahatannya, dan Tuhan tidak menciptakan kejahatannya. Berarti dia cuma ganti nama saja dari malaikat menjadi iblis. Iya betul, karena esensinya dia berubah. Lalu tadi ada abang bilang jangan sampai kita salah Tuhan, sebagaimana ada Tuhan yang menciptakan iblis. Itu Tuhan apa itu? Ya ada Tuhan yang lain, saya tidak tahu. Dari kesesatan yang diperangi Yohanes dari Damaskus, umat Saracen, mereka menyembah Tuhan yang menciptakan iblis. Itu Tuhan yang sesat yang dilawan oleh Yohanes dari Damaskus. Betul ya Timothy ya? Betul. Iya. Oke, berarti narasi dari abang ini bahasanya Tuhan menciptakan malaikat tapi tidak menciptakan iblis. Tidak Jadi menciptakan kejahatan. Betul. Jadi iblis ini wujud
karena malaikat membuat salah mengganti namanya menjadi iblis. Betul. Kira-kira gini, Exactly. kira-kira menurut Bapak iblis itu artinya apa sih Pak? Harafiah kata iblis. Ya kalau menurut saya versi Muslim, ya. Oh, Muslim. Oh, Oke. Muslim. Oh. Jadi saya tidak mau berdebat di dalam ini, tidak, cuman saya. Nggak apa-apa Pak, ini hanya perbandingan saja. Oke, jadi Apa arti iblis dalam jadi di dalam Islam Muslim ada dua perkara, bahkan tiga. Ada dikatakan iblis, ada dikatakan jin, ada dikatakan setan. Jangan. Jadi kalau di dalam Islam, jin ini ada yang muslim, ada yang muslim maknanya, sebagaimana jin ini tidak semuanya menyesatkan. Bahkan jin ini pun ada yang dikatakan memiliki kebaikan. Kalau setan dengan iblis memang TPK-nya sama, menggoda dan menyesatkan. Ya, tidak heran kalau memang ada perbedaan di situ, Pak. Karena gini, mohon maaf, Pak. Kalau mungkin iblis itu adalah nama dan itu diciptakan oleh Allah, iblis sendiri dalam bahasa Ibrani adalah hasatan. Nah, Apa sih arti kata hasatan? Hasatan itu artinya adalah lawan. Ngapain Allah menciptakan lawan? Mau ngelawan siapa gitu? Jadi sang lawan ini adalah untuk dia yang telah menentang Allah karena kehendak kejahatannya. Itu atas tindakannya sendiri. Dan kata iblis itu berasal dari bahasa Yunani diabolos, ya. Diabolos, bukan anak SD yang lagi bolos, enggak. Diabolos bahasa Yunani. Dan inilah yang dipakai bahasa Arab iblis. Artinya sama, sang lawan. Jadi gelar ini yang dulunya adalah ciptaan yang semua malaikat itu diciptakan baik karena tindakan dia yang ingin memberontak melawan Allah, makanya disebut dengan hasatan. Artinya sang lawan. Itu ya, Pak. oke. Ya, jadi benar apa yang dikatakan Mas Ela itu, Allah tidak pernah menciptakan iblis. Jadi sebenarnya kategorinya memang jatuhnya seperti itu. Di dalam Muslim pun sebenarnya ya seperti yang Bapak bilang tadi, seperti setan, seperti iblis di dalam bahasa lainnya memang harus kita lawan kan gitu. Cuman ada satu pertanyaan saya sebenarnya yang membuat saya masih bingung tentang saudara kita Kristen. Tentang menyambut nyawa itu loh yang membuat saya sampai sekarang tuh masih ingin rasanya. Tidak ada yang cabut nyawa dalam iman Kristen. Nah, lalu kalau mati atau meninggal itu yang nyambut Roma siapa? 6 ayat 23. Dosa yang membuat orang mati. Berarti di dalam Kristen tidak ada ditetapkan rezeki, jodoh, maut dan lain. Enggak ada takdir, Pak, kami, Pak. Oh, berarti kalau bab di dalam rezeki di dalam Kristen, kalau dia tidak berusaha dia tidak dapat. Ya, kalau dia tidak berusaha tidak dapat. Yang yang tidak bekerja janganlah ia makan. Itu kata kitab suci. Oke. Berarti dalam Kristen dalam bab rezeki, jodoh, maut dan langkah itu tidak ada. Itu ada, tetapi tergantung usaha manusia itu. Makanya Tuhan Yesus berkata, ketoklah, mintalah, dan carilah. Tuhan sudah menyediakan semuanya di bumi ini. Cuma kita mau nggak cari. Gitu aja. Jodoh misalnya, Tuhan udah ciptakan perempuan bagi laki-laki. Tuhan udah berikan laki-laki bagi perempuan. Tapi kalau kita nggak mau cari, ya kita nggak akan nikah. Nggak mungkin tuh jodoh tuh datang sendiri ke rumah, ayo aku nikahi kamu gitu. No, we have a free will. Kita punya free will. Rezeki misalnya, Oke, tapi rezeki turun dari langit. Kalau kamu tidak bekerja, gimana kamu bisa dapat uang? Tuhan udah sediakan lapangan pekerjaan. Dia sudah siapin ladang yang mau diolah, apel yang mau dibuat jadi jus, atau apapun. Tuhan udah sediakan itu. Benih apel, tanam-tanaman yang bisa kita olah. Tapi kalau kita nggak bekerja, ya janganlah kita makan. Tapi kalau kita bekerja, bukankah itu sumber rezeki kita? Kan itu. betul, itu benar. Itu pemahamannya. Ya itu memang cukup. begitu kekristenan. Iya, jadi Nggak ada kita nggak perlu takdir-takdiran kami. keras pula ya kan. Jadi maksud saya itu, kita di sini bukan debat Kak, bukan Betul, debat, betul, bukan betul. santai saja. Jadi maksud saya, kita berbagi di dalam ini.
untuk kita lihat di room-room yang lain. Saya sering masuk ke room-room yang lain. Di situ isinya debat saja. Karena apa? Di saat satu menjelaskan merasa dia paling benar, merasa dia paling cerdas. Ini yang tidak boleh. Merasa lebih baik itu tidak boleh. Kekristenan itu memang yang paling benar, Pak. Ya, Karena menurut Abang. kami orang-orang eksklusifisme. Benar. Kekristenan Menurut itu Abang, memang yang paling, ya, kekristenan itu bukan yang benar dari yang benar, tetapi dia sendirilah satu-satunya kebenaran itu. Karena Yesus sendiri yang mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu saja, Oke. tidak perlu Jadi diperdebatkan. sekarang dengan bab rezeki yang kita ambil tadi, di manakah letaknya letaknya ibadah di dalam rezeki tadi, sehingga secara umum dan logika benar, tanaman sudah ditumbuhkan, ya kan, pertanian, air, semuanya Allah ciptakan, tinggal kita menikmati. Lalu dengan usaha baru akan datang itu semua. Lalu bagaimana dengan orang yang cacat? Di mana letak Tuhan ketika orang yang cacat? Tuhan itu sendiri yang ciptakan cacat. Gak mungkin Tuhan Nggak Yesus ada tidak Tuhan yang menciptakan orang semua. cacat. Jadi Tuhan Yesus menciptakan sempurna semua. Ya, yang menyebabkan orang menderita, kesakitan, mengalami penderitaan itu dosa. Bang, saudara saya sebelah dekat dari sini, teman saya, lahirnya cacat, terus bukan Tuhan Yesus yang menciptakan, Tuhan mana? Yang pengen anak itu dilahirkan Tuhan atau orang tuanya? Lah lalu kalau Yang bukan pengen Tuhan punya yang anak menciptakan, itu, yang pengen punya anak orang tuanya atau Tuhan yang paksa? Tuhan nggak pernah paksa itu punya anak. Yang Ya sekarang udah. titiknya, Bang. Bahkan Titiknya, kalau kamu pun beranak pinak itu atas keinginanmu, Bang, bukan Tuhan maksud yang saya, paksa. jadi berarti menurut Abang di dalam narasi Kristen, Abang bisa menyempurnakan anak melalui orang tua, bukan Tuhan yang menciptakan. Gini tambahan Pak, tambahan. Ini pernah dipertanyakan juga di kalangan Saracen terhadap Yohanes Damaskus, bahwa apakah ketika dalam kandungan anak itu diciptakan, tapi Yohanes Damaskus mengatakan penciptaan itu pada hari pertama sampai hari ketujuh. Sisanya adalah berkat dan kelahiran lah yang kita kenal adalah kelahiran. Bukan lagi penciptaan dari creatio ex nihilo, dari ketiadaan menjadi ada. Islam pun mengenal konsep creatio ex nihilo. Nah, saya nggak tahu Islam menggunakan konsep creatio ex nihilo ini seolah-olah ini berlaku untuk manusia berikutnya, binatang berikutnya, manusia berikutnya, binatang berikutnya. Padahal yang ada adalah kelahiran, proses kelahiran. Nah, jadi bagaimana anak-anak cacat? Saya mengambil contoh dalam Injil ketika para rasul pernah mengatakan kepada Yesus Kristus, "Guru, siapakah yang membuat orang ini buta? Apakah karena kesalahan ayahnya, kesalahan keturunan sebelumnya, atau dari kakek nenek moyangnya?" Memang Yesus pernah mengatakan apa? Bukan karena itu, tetapi Allah akan menyatakan kepadanya supaya apa? Supaya kerajaan Allah bisa dinyatakan kepadanya. Kenapa Yesus mengatakan begitu? Yesus tidak menyangkal kemelesetan kodrat asal manusia yang melenceng, sehingga apa? Kodrat asal manusia yang melenceng itu bisa membuat kita kita fana, tidak kekal, dan bahkan bisa mendapat kecacatan. Tapi yang Yesus berikan kepada mereka adalah gambaran masa depan yang sempurna. Tidak lagi melihat masa lalu, yang dimana masa lalu itu membuat kita terpuruk dengan Allah. Nah, Di manusia pembelajaran terpuruk gitu ya. ya sebagai pembelajaran. Makanya dalam kacamata para rasul pada waktu itu, mereka bukan hal yang baru lagi memahami efek dosa asal itu. Kalau kita lihat ya, kenapa Rasul mengatakan apa yang membuat orang ini cacat? Dosa dia kah? Dosa nenek moyangnya kah? Atau dosa dari sebelum-sebelumnya? Kalau kita lihat dalam istilah dosa asal itu, dosa asal artinya adalah tindakan dari kesalahan Adam, yang dimana tindakan perbuatannya, hasil perbuatannya itu yang kita terima. Hasil dari perbuatannya itu yang kita terima. Bukan dosanya Adam yang ditanggung kepada kita, tetapi hasil dari dosanya Adam. Apa itu? Tidak lagi kekal, fana. Jadi manusia cacat dan sebagainya sebenarnya itu bukan karena kehendak Allah, tapi karena tindakan manusia, kemelesetan manusia yang dimulai dari Adam tadi. Gitu, Tapi Pak. meskipun demikian, ada maksud dan juga kemuliaan Allah dari kondisi itu. Iya, betul, betul. Iya. Jadi bukan Boleh saya karena bicara? Tuhan yang program mereka begitu. Boleh saya bicara sedikit, Bang, ya? Jadi benar, istilahnya pemahaman Abang tentang yang tercipta dengan keadaan punya kekurangan fisik, dan saya minta maaf sebelumnya, mungkin ada di live ini yang mempunyai kekurangan. Itu adalah salah satu bukti
Kalau menurut Islam, kenapa sih ada orang yang bisa kembar ke dunia gitu loh? Ada yang cacat gitu kan? Dan Suaranya jauh, Pak. Di dalam Tadi- Islam, kenapa sih ada yang cacat, ada yang buta, ada yang sekembar mirip gitu loh, yang ada kembar mirip dunia kayak gitu. Semua dunia dia agak mirip. Jadi kalau menurut Islam, kenapa itu terjadi? Karena di dalam Islam ada beberapa waktu untuk kita umat Islam ini tidak boleh berhubungan badan suami istri. Contoh, setelah subuh. Setelah subuh itu tidak boleh berhubungan badan kan? Ngapain kau bahas berhubungan badan? Kalau kau mau berhubungan badan aja kau sana. Apa yang mau kamu tanya? Aku cuma mau tanya tentang kehidupan surga bagi umat Kristen itu. Saya cuma penasaran saja itu kegiatan apa saja nanti di surga gitu. Ya, silakan Timothy jawab. Sejauh yang saya baca dalam Katekismus Gereja Ortodoks itu ada pendapat dari Dionysius Areopagus, itu menceritakan bagaimana sih kehidupan di surga. Surga itu bukan seperti panjang kali lebar kali tinggi, letak. Kalau dalam Islam kan dikatakan surga itu seperti letak suasana. Bahkan dikatakan dia sama seperti Firdaus atau Jannah. Nah, tapi kalau dalam iman Kristen enggak. Surga itu bukan panjang kali lebar kali tinggi. Memang dalam Yohanes 14 itu dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat. Tapi tempat di sini bukan menuju kepada yang tadi, panjang kali lebar kali tinggi. Kenapa? Yesus mengatakan di mana kamu berada, aku pun akan berada bersamamu. Ini mengkaitkan hal yang nantinya akan terjadi. Nah, di manakah letak Kristus? 1 Timotius 6 ayat 16. Ia yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Berarti terang. Dan rumah Bapa itu gambaran kepada Bapa sendiri kita tinggal. Di mana kita tinggal dalam hadirat Bapa. Sekali lagi, surga yang diimani orang Kristen bukanlah panjang kali lebar kali tinggi, tetapi adalah suatu keberadaan. Lalu bagaimana dengan Firdaus? Firdaus memang tempat. Dan kita tidak tahu di mana Allah menempatkannya itu. Banyak yang menafsirkan itu ada di atas langit. Ya, ini agak mirip dengan Islam ya, yang disebut juga Jannah Mawah kalau saya nggak salah dalam tafsir Ibnu Katsir. Tapi kalau dalam iman Kristen, gambaran Firdaus itu adalah tempat Taman Eden yang awalnya itu di bumi. Awalnya itu di bumi. Tapi kemuliaan Allah membuat suasana Taman Eden ini layaknya surgawi. Laksana surga tapi belum surga. Karena surga yang kekal itu adalah Allah. Nggak heran kalau kita lihat dalam kitab Deuterokanonika itu dalam kitab Makabe dikatakan bahwa kami berdoa di hadapan surga. Kami berdoa kepada surga dan surga meliputi mereka. Padahal surga itu bukan apa ya? Surga itu bisa dipahami tempat. Tapi ternyata surga ini merujuk kepada keberadaan Allah sendiri. Dan tidak heran, selain dalam kitab Deuterokanonika, kitab Injil Matius, Yesus pernah mengatakan apa? Kepada anak yang durhaka kepada ayahnya. Dia mengatakan apa? Bapa aku bersalah kepadamu dan kepada surga. Surga. Ya, jadi surga ini adalah suatu keberadaan, bukan tempat. Pertanyaannya, lalu ngapain di surga? Ya, di surga adalah kita hidup tidak dalam kefanaan. Kita memiliki kebahagiaan yang luar biasa. Kalau dalam Islam, kebahagiaan luar biasa adalah melihat Allah. Surah Qiyamah ayat 22-23. Bukan sekedar hubungan seks. Mohon maaf, memang ada hubungan seks, tapi itu embel-embelnya saja. Maksudnya tambahan. Tapi yang lebih utama adalah melihat Allah. Itu pernah dinyatakan Ustadz Firanda, bahwa kenikmatan yang luar biasa adalah melihat Allah. Ya, kenikmatan kita nantinya adalah kalau dalam iman Kristen itu akan hidup bersama dengan Allah, mengambil kodrat ilahi, dan kita akan hidup bersama Kristus. Agak miripnya di sini, tapi perbedaannya bagi Islam ya mungkin ada sedikit penafsiran terhadap ayat tersebut. Ya. Jadi apa yang menjadi fokus utama kita, yaitu hidup bersama dengan Allah. Hidup bersama dengan Allah di langit bumi yang baru, dengan keadaan yang tanpa dosa, di mana penderitaan tidak ada, dipulihkan menjadi seperti keadaan yang semula, yakni keadaan Firdaus yang tanpa dosa. Dan kami hidup bersama pemerintahan Kristus sebagai gambaran Sang Bapa yang tidak kelihatan itu, itulah surga bagi kami. Jadi orang Kristen ini tujuannya itu adalah mengambil kodrat ilahi. Apa itu? Kekudusan. Yang rusak dari manusia itu adalah gambarnya dengan tidak kudusnya manusia oleh karena dosa itu. Jadi tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah Dia mau memulihkan kembali keadaan yang semula,
gambar dan rupa Allah yang telah rusak di dalam manusia, dia memulihkan itu dengan mengalahkan penyebab kerusakan itu. Apa penyebab kerusakan itu? Dosa dan maut. Jadi Tuhan Yesus itu mengalahkan dosa dan maut itu dengan kebangkitannya. Maka orang yang percaya kepada dia dapat berharap sorga di dalam dia sebagai sang sorga. Masalah apa yang akan dilakukan, apakah nanti ada makan minum atau mungkin nanti penyembahan dan lain-lain, itu kita nggak tahu. Alkitab tidak memberitahu itu. Tetapi yang satu hal yang pasti, bahwa kita akan mengalami kehidupan yang kekal dalam keadaan yang tidak berdosa, dalam keadaan yang tidak menderita, bersama-sama dengan Kristus dan kerajaannya di langit bumi baru. Wahyu 21. Tidak ada perkawinan, tidak ada dosa, tidak ada aktivitas seksual, tidak ada hawa nafsu di sana. Begitu. Jadi waktu pas dulu kan ada di bumi kan suami istri, nanti di surga yang suami istri itu bagaimana? Apakah akan seperti orang biasa, tetapi manusia itu akan mengingat. Jadi orang di surga itu tidak akan kehilangan ingatan. Kalau kita baca kisah orang kaya dan Lazarus, meskipun orang kaya ini di Tartarus dan Lazarus ini di Firdaus, orang kaya ini ketika dia menderita di Tartarus, dia masih mengingat 5 saudaranya yang di bumi, dan dia bisa mengenali Abraham, dan bahkan dia mengenali itu saudaranya. Artinya relasinya, jiwanya itu masih mengingat hubungannya selama dia ada di bumi. Ya, jadi orang, kalau nanti kita sudah di hari kebangkitan, kita sudah di Firdaus, kita sudah di langit bumi baru, kita tidak akan kehilangan ingatan, kita akan tetap ingat. Tetapi hal-hal yang membawa kita kepada ketidakkudusan, menjadi berdosa, hawa-hawa nafsu, itu udah tidak ada lagi di dalam surga. Itu saking dekatnya kita dengan Allah. Karena tubuh ini, 1 Korintus 15, tubuh yang berdosa ini sudah kita tinggalkan. Kita berpikiran iri hati, dengki, ya, kemudian juga dosa-dosa seksual, keinginan-keinginan yang gak baik, itu karena kita masih mengenakan tubuh yang berdosa. Nah, ketika langit bumi yang baru, 1 Korintus 15 ayat 55 dan berikutnya, Rasul Paulus berkata apa? Bahwa tubuh kita ini akan digantikan dengan tubuh yang tidak dapat mati dan yang tidak dapat binasa, yang tidak berdosa, dan yang tidak mengeluarkan hasrat keberdosaan atau hawa nafsu. Itu cocok dengan langit bumi baru dalam Wahyu 21. Gitu. Maksudnya aktivitasnya di sana itu apa saja gitu? Tidak ada yang tahu persis itu bagaimana, tetapi kehidupan kekal bersama Allah itu yang dijanjikan. Aktivitas detailnya itu tidak dikasih tahu. Ya. Tapi kalau kita mengikuti narasi Tuhan Yesus berkata, kamu tidak mengerti kitab suci, kamu tidak mengerti firman Allah bahwa di surga tidak ada kawin mengawin. Pada hari kebangkitan tidak ada kawin mengawin, tetapi hidup seperti malaikat di surga. Kalau hidup seperti malaikat di surga, malaikat itu apa? Melayani Allah, memuji-muji dan menyembah Allah. Maka kita pun akan seperti itu kelak di langit bumi baru. Memuji-muji dan memuliakan Allah di dalam karya-karyanya di dalam langit bumi baru itu. Tapi nanti kan maksudnya di kerajaan surga itu nanti Yesus, Roh Kudus sama Bapa itu apakah masih pisah-pisah atau udah masing-masing atau udah bersatu? Enggak. Kita nggak akan melihat Bapa, kita akan nggak melihat Roh Kudus. Yang kita lihat itu hanya Yesus. Bapa itu tidak bisa dilihat, Roh Kudus itu pun nggak bisa dilihat. Yang hanya dilihat itu Yesus. Kamu jangan berpikir Tritunggal itu 3 orang yang duduk bersama-sama. Enggak. Tritunggal itu adalah kebagaimanaan Allah yang satu. Allah yang satu, Allah yang tak kelihatan itu adalah Sang Bapa yang memiliki firman yang disebut anak, yaitu Yesus, dan memiliki roh, yaitu Roh Kudus. Nah, Sang Bapa ini menyatakan dirinya yang tidak kelihatan secara kelihatan melalui firman-Nya yang menjadi manusia. Itulah Yesus. Jadi kita mengenali Bapa yang tidak kelihatan itu melalui Yesus yang kelihatan. Makanya di surga kelak, di kerajaan langit bumi baru, kita nggak akan lihat Sang Bapa. Kita hanya akan melihat Yesus. Tetapi terangnya Bapa itu akan menerangi kita. Makanya dalam Wahyu 21 dikatakan matahari tidak ada lagi, tapi cahaya kemuliaan Allah yang akan menyinari langit bumi baru itu.
Gitu. Oh, Jadi kita fungsinya nggak, Bapa masih karena ada Allah begitu. Bapa itu roh. Bapa itu roh. Ya. Iya, kita nggak lihat itu. Itu ya. Oh, seperti itu ya sudah. Iya. Yang di bawah nih masih ada yang bingung bahwa Tritunggal itu Esa itu satu katanya. Mungkin tidak mengerti kebagaimanaan ya. Satu, Tuhan itu satu, bukan satu seperti seonggok batu. Tetapi Tuhan itu, Allah itu Esa. Itu adalah Esa di dalam kebagaimanaannya. Sama seperti saya itu Elia, itu saya satu. Satu manusia Elia. Tapi di dalam saya ada 3 realita. Saya punya tubuh, saya punya firman atau pikiran, saya punya roh. Tubuh saya adalah manusia, firman atau pikiran saya adalah manusia, dan roh saya adalah manusia. Tapi tidak ada 3 manusia, hanya ada 1 manusia Elia. Allah itu pun begitu. Allah wujudnya Allah yang esa itu adalah Sang Bapa, dan di dalam Bapa itu dia memiliki firman, dan selain memiliki firman dia memiliki roh. Bapa itu adalah Allah, maka yang di dalam Bapa pastilah Allah. Rohnya Bapa pastilah Allah, firmannya Bapa pastilah Allah. Kalau tubuh saya manusia, roh saya pasti manusia, tidak mungkin roh ayam, ya. Firman saya pasti firman manusia, bukan firmannya kucing, ya. Tapi tidak ada 3 manusia, yang ada 1 manusia. Jadi hypostatic union itu, kesatuan hypostasis itu kamu pahami dengan baik. Orang-orang di luar Kristen atau bahkan Kristen sendiri itu masih kadang bingung dengan hal ini. Tapi kalau kamu mau belajar dan memahami, kamu akan bisa mengerti itu. Ya, jadi Tritunggal itu tidak punya bisnis dengan berapa Allah, tapi punya pemikiran bahwa Tritunggal itu adalah istilah yang menjembatani tentang kebagaimanaannya Allah yang satu itu. Sang Bapa yang memiliki firman, yang oleh firman itu dia menjadikan segala sesuatu, dan memiliki roh, yang oleh roh itu dia menghidupi segala sesuatu. Ayub 33 ayat 4. Gitu ya. Jadi jangan bingung dengan Tritunggal. Tritunggal itu mengesahkan Allah, tetapi meninggikan Allah sebagai pencipta oleh firman yang di dalam dia, dan menghidupi oleh roh yang di dalam dia. Makanya tidak bisa tidak, Allah itu harus Tritunggal. Allah itu harus memiliki firman sehingga aktif mencipta, kun fayakun, dan dia harus memiliki roh untuk menghidupi segala yang dia ciptakan itu. Jadi tidak bisa tidak, Allah itu harus Tritunggal. Karena Tritunggal itu istilah yang menjembatani tentang kebagaimanaan Allah kita yang hidup. Saya bisa dikatakan hidup karena saya bisa berfirman, dan saya bisa melakukan, dan saya bisa berkata-kata karena ada roh di dalam saya. Kalau saya tanpa roh, saya hanyalah mayat. Kalau saya tanpa firman, saya orang bisu atau dungu. Kalau saya tanpa tubuh, saya itu hanya Casper yang melayang-layang. Jadi tubuh, firman, roh saya itu harus satu, sehingga saya disebut manusia yang sempurna. Allah itu pun begitu. Gak bisa kamu pisah-pisah, Bapa, firman, roh itu gak bisa kamu pisah. Tapi satu di dalam hypostasisnya. Gitu ya. Jadi jangan bingung dengan Trinity. Orang-orang yang fitnah Trinitas itu sembah 3 Tuhan adalah orang yang tidak mengerti Trinitas. Ya. Gitu. Sering digunakan mainan untuk memojokkan orang Kristen.